pagi. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Oke, berarti hadir semuanya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pangkat dan akar. Coba, ada yang masih ingat apa itu bilangan pangkat? Ya? Betul. Jadi, bilangan pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang dipangkatkan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang logaritma, masih di bab yang sama. Nah, kemudian kenapa sih kita harus belajar logaritma? Apa sih manfaatnya, kan? Nah, logaritma itu banyak digunakan dalam kehidupan, dalam bidang kimia, fisika, biologi, ekonomi, dan tentunya dalam bidang matematika. Misalnya, untuk menentukan jumlah perkembangan penduduk, kemudian untuk menentukan pH suatu larutan, kemudian untuk menentukan bunga majemuk, dan masih banyak lagi penggunaan logaritma dalam kehidupan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama tentunya kalian diharapkan dapat memahami konsep logaritma dengan baik, kemudian memahami sifat-sifat logaritma, serta mampu menyelesaikan soal-soal logaritma. Untuk penilaiannya, nanti kalian akan menyelesaikan soal-soal latihan, kemudian kalian juga akan membuktikan sifat-sifat logaritma dan mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Oke, kita langsung mulai saja ya. Logaritma. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan belajar pangkat. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, atau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, ini contoh dari perpangkatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Bentuk pangkat ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian yang ini berarti 2 log 16 sama dengan 4. Oke. Dari sini bisa kita ketahui bahwa yang dicari dari logaritma adalah pangkatnya. Jadi, nah ini yang dicarinya, angka 3 sama angka 4. Kalau di sini berarti 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Nah gitu. Jadi pangkat dengan logaritma itu mereka saling berkebalikan. Dari pangkat bisa dibuat menjadi logaritma, dari logaritma juga bisa dibuat menjadi pangkat. Bentuk umum logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. A-nya sebagai basis, sama seperti di perpangkatan ya, A-nya sebagai basis atau bilangan pokok, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian B-nya itu sebagai numerus, dengan syarat B-nya harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Kemudian C-nya sebagai hasil logaritma. Jadi ini bentuk umum dari logaritma. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalian perhatikan di sini basis dengan numerusnya masing-masing memiliki syarat. A-nya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1.
kemudian B-nya itu harus positif. Nah, kenapa ada syarat seperti ini? Oke, dijelaskan. Yang pertama, emang kenapa sih kalau misalnya A-nya itu sama dengan 0 gitu? Nah, kalau misalnya A-nya sama dengan 0, kita coba masukkan ke bentuk logaritmanya, berarti 0 log B sama dengan C. Bentuk pangkatnya berarti 0 pangkat C sama dengan B. Coba kalian cari bilangan yang bisa menjadi pangkat 0 yang nanti hasilnya B-nya itu positif. Ini kan B-nya harus positif ya. Coba ada? Gak ada ya? Oke, berarti A-nya dalam bentuk logaritma itu tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, kalau misalnya A-nya negatif. A-nya negatif. Oke, kita masukkan lagi ke bentuk logaritma, berarti ya min A log B sama dengan C. Bentuk pangkatnya berarti min A pangkat C sama dengan B. Oke. Kita sudah belajar di perpangkatan. Nah, kalau misalnya bilangan pokok yang negatif pangkatnya genap, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya akan positif. B-nya akan positif. Ini memenuhi syarat yang B. Ya. Tapi kalau misalnya bilangan pokoknya itu apa negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Betul. Sedangkan ini tidak memenuhi syarat B. Tadi B-nya itu harus positif, sedangkan ini negatif. Jadi di sini A-nya tidak boleh lebih kecil dari 0 atau tidak boleh negatif. Paham? Nah, jika A-nya sama dengan 1, kita masukkan lagi ke bentuk logaritmanya. Berarti 1 log B sama dengan C. Bentuk pangkatnya 1 pangkat C sama dengan B. Nah, bilangan 1 jika dipangkatkan maka hasilnya akan tetap 1. Karena itu A-nya di sini tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian di sini B punya syarat harus positif, harus lebih besar dari 0. Bagaimana kalau misalnya B-nya itu negatif atau B-nya sama dengan 0? Oke, kita coba asumsikan jika B sama dengan 0. Kita substitusikan ke bentuk logaritma, yaitu A log 0 sama dengan C. Bentuk pangkatnya berarti A pangkat C sama dengan 0. Nah, di sini A-nya cuma punya satu kemungkinan, yaitu 0. Karena tidak ada bilangan yang jika dipangkatkan maka hasilnya 0 kecuali angka 0 sendiri. Betul? Ya, oke. Lanjut, satu lagi. Jika B-nya lebih kecil dari 0, kita substitusikan, berarti B lebih kecil dari 0 itu berarti negatif ya. Oke. A log negatif B sama dengan C. Bentuk pangkatnya berarti A pangkat C sama dengan negatif B. Nah, bilangan negatif yang merupakan hasil dari perpangkatan berarti bilangan pokoknya itu juga negatif ya. Oke, kita berarti di sini negatif A pangkat C sama dengan negatif B. Nah, sedangkan di sini syarat A-nya itu harus positif, harus lebih besar dari. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 17 tentang sifat-sifat logaritma. Coba di situ ada berapa sifat? Ada 11. Oke. Nah,
11 sifat itu harus kalian pahami. Nah, jadi bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami. Supaya apa? Supaya lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Oke. Supaya lebih mudah, kita kelompokkan sifat ini menjadi 3 kelompok. Sifat Sifat yang pertama yaitu sifat dasar. Sifat dasar yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Oke. Nah, kenapa sih ini kok bisa jadi sama dengan 1 gitu kan? Kita ubah ke bentuk pangkat, berarti A pangkat 1 sama dengan A. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Oke. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, coba kita buktikan kenapa ini bisa 0. Kita ubah lagi ke bentuk pangkatnya, berarti ya sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang pangkatnya 0 maka hasilnya 1. Yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini kenapa sih kok bisa tiba-tiba N kan? Oke, kita coba buktikan. Setiap numerus yang memiliki pangkat, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan. Berarti N kali A log A. Itu ya. Oke. Nah, tadi sama dengan N kali. Nah, di sifat dasar yang pertama ini A log A sama dengan 1. Berarti di sini N kali 1 sama dengan N. Jadi terbukti bahwa A log A pangkat N itu sama dengan N. Oke, paham? Ibu tidak akan memberikan contoh satu persatu ya, karena khawatir waktunya tidak cukup. Lanjut. Oke. Sekarang coba kalian lihat di buku kalian. Dari sifat yang keempat sampai sifat ketujuh. Nah, di situ ada perkalian, ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Nah, berarti itu termasuk apa? Operasi kan ya, operasi matematika. Jadi di sini kelompok yang kedua adalah sifat operasi. Oke, kita buktikan satu persatu. Yang pertama, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Oke. Kita buktikan. Di sini kita misalkan A log B A log B sama dengan X, berarti bentuk pangkatnya ya A pangkat X sama dengan B. Yang kedua, A log C sama dengan Y misalnya. Ya, bentuk pangkatnya ya A pangkat Y sama dengan C. Dari sini kita substitusikan, kita kan sudah dapat B dan C nya ya, kita substitusikan ke B dan C yang ini. Oke, berarti A log B kali C sama dengan A log B nya berapa? A pangkat X. A pangkat X kali C nya A pangkat Y. Nah, oke. Nah, kita sudah belajar di perpangkatan. Jika suatu bilangan pokok, jika
ada dua bilangan pokok yang sama, kemudian memiliki pangkat, maka kita jumlahkan kedua pangkatnya. Maaf ya. Oke, berarti jadi A log A pangkat X tambah Y. Ini sama saja dengan A log A pangkat X tambah Y. Nah, tadi di sifat dasar yang pertama, bukan yang pertama, yang ketiga ya. Jika numerusnya berpangkat, maka kita pindahkan ke depan. Berarti X tambah Y kali A log A sama dengan X tambah Y kali, tadi di sifat dasar yang pertama, jika basis dan numerusnya sama nilainya, maka hasilnya sama dengan 1 kali 1. Berarti hasilnya X tambah Y. Oke, kita substitusikan lagi. Tadi X-nya sama dengan A log B, Y-nya A log C. Nah, sudah terbukti bahwa A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C. Oke, sudah paham? Sifat kedua, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Sama seperti sifat operasi yang pertama tadi, kita untuk membuktikannya, kita misalkan dulu ruas kanannya ini dengan X dan Y. Berarti misal tadi A log B itu X ya. Berarti bentuk pangkatnya ya A pangkat X sama dengan B. Kemudian A log C sama dengan Y. Bentuk pangkatnya A pangkat Y sama dengan C. Oke, kita substitusikan lagi seperti sifat yang pertama tadi. Kita substitusikan ke ruas yang kiri. Berarti di sini A log B kali C sama dengan A log B-nya apa? A pangkat X per C-nya A pangkat Y sama dengan A log. Menurut sifat perpangkatan, jika ada dua bilangan pokok, pembagian dari dua bilangan pokok dan bilangan pokoknya itu sama, atau pembagian dari perpangkatan gitu ya, dan bilangan pokoknya itu sama, maka kita tinggal mengurangi pangkatnya. Berarti A log A pangkat X min Y sama dengan A log A pangkat X min Y sama dengan, tadi menurut sifat dasar yang ketiga, berarti tinggal X min Y. Kita substitusikan, X-nya sama dengan A log B dikurangi Y-nya A log C. Nah, terbukti bahwa A log B per C sama dengan A log B min A log C. Sudah ditulis? Oke. Sifat operasi yang ketiga itu A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan sifat dasar yang ketiga ya. Hanya saja di sini nilai basis dengan nilai numerusnya itu berbeda. Kita buktikan. Sesuai bentuk umum logaritma, tadi kita definisikan bahwa bentuk umum logaritma itu A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B.
Oke, kita substitusikan ke ruas yang kiri, berarti A log B pangkat M sama dengan, oke, kalian perhatikan di sini mana yang bisa kita ganti. Ya, memang A log B bisa diganti dengan C, tapi di sini B-nya punya pangkat, di sini tidak. Berarti yang mana? Berarti yang B. Oke, berarti sama dengan A log B-nya A pangkat C pangkat M sama dengan, selesaikan, A log A pangkat C kali M sama dengan CM sama dengan, ini komutatif ya, kalian ini sifatnya komutatif, berarti A log A pangkat MC. Nah, menurut sifat dasar yang ketiga tadi, ini pangkatnya bisa kita langsung pindahkan ke depan, berarti jadi MC. Ini habis ya, A log A itu sama dengan 1 tadi menurut sifat dasar, berarti tinggal MC. Sekarang kita substitusikan lagi, tadi nilai C nya berapa? C nya itu A log B, berarti di sini M kali A log B. Nah, terbukti bahwa A log B pangkat M itu sama dengan M kali A log B. Yang keempat yaitu, ini juga masih perpangkatan, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Ya, ini kita buktikan. Nah, sebetulnya ini sih pembuktiannya berkaitan dengan sifat yang berikutnya, sifat ke-8. Tapi gak apa-apa lah. Nah, ruas kiri yang ini A pangkat N log B pangkat M itu bisa kita buat menjadi pecahan dengan mengambil suatu basisnya bebas. Oke, misalnya A pangkat N log B pangkat M sama dengan, misalnya basisnya itu, ya biar gampang, misalnya basisnya 10, berarti log B pangkat M per log A pangkat N. Ada yang tadi ada yang kelupaan. Kalau misalnya basisnya sama dengan 10, itu kita cukup menuliskan log B. Cukup dengan, nah, kalau misalnya A-nya itu 10, kita cukup menuliskan dengan log B. Jadi tidak perlu 10 log B, sudah cukup dengan log B aja. Nah, ini tadi kita sudah buat can. Nah, kita ingat lagi di sifat dasar yang ketiga, kalau misalnya numerusnya itu berpangkat, kita bisa pindahkan pangkatnya ke depan. Berarti M log B. Yang ini berarti tuh N kali log A. Nah, ini sama saja dengan, kalau misalnya kita pisahkan, berarti M per N kali log B per log A sama dengan M per N. Ini bisa kita ubah lagi ke bentuk A log B ya, ke bentuk seperti ini, jadi tidak pecahan lagi gitu. Nanti penjelasannya ada di sifat berikutnya, sifat ke-8. M per N kali A log B. Nah, sehingga terbukti bahwa A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Oke, berarti sudah paham semua ya? Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya.
Berarti tinggal berapa sifat lagi? 4 ya. Oke. Kelompok sifat yang ketiga yaitu sifat khusus. Ada berapa sifat? 4 ya sisanya. Oke, untuk 4 sifat ini coba kalian buktikan. Nanti ibu akan menunjuk salah seorang dari kalian atau beberapa orang dari kalian untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dulu untuk sifat yang ke-8. 8 berarti ya. Untuk sifat yang ke-8 atau sifat pertama dari sifat khusus itu kan A pangkat A log B sama dengan B. Nah, itu kalian tinggal substitusi seperti pada bentuk umum logaritma. Tuh, nanti kalian substitusikan sehingga menghasilkan B. Untuk sifat yang ke-9, nah pertama kalian juga definisikan dari bentuk logaritma. Jadi buat dulu bentuk umum logaritmanya dan perpangkatannya. Kemudian dari bentuk perpangkatan itu kalian buat logaritma dari kedua sisinya. Jadi yang A pangkat tadi kan A pangkat C sama dengan B. Nah itu juga dibuat logaritma. B-nya juga dibuat bentuk logaritma. Basisnya yang mana? Basisnya kalian bisa mengambil bebas mau P, Q, R, S bebas asal sama. Kalau misalnya ruas kirinya basisnya itu P, ruas kanannya juga harus P. Oke. Terus nanti kalian cari C-nya. Kemudian sifat ke-10. Sifat ke-10 itu A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, itu hampir sama dengan sifat ke-9. Sifat ke-9 ya. Jadi masing-masing ruasnya itu kalian buat dulu menjadi pecahan. Berarti log B per log A dan B log C-nya berarti log C per log B dan seterusnya ya. Sampai ketemu di A log C. Oke. Yang terakhir, sifat yang ke-11 A log B sama dengan 1 per B log A. Itu juga dibuat pecahan dulu. Ruas kirinya kalian buat pecahan. Kemudian ambil basis yang nilainya sama dengan numeris. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya sama dengan 1. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan kalian kerjakan. Gak apa-apa, kerjakan satu sifat aja. Nanti satu orang kerjakan satu sifat di depan gitu, kemudian jelaskan gitu. Oke? Ada yang sudah selesai? Oke, ibu tidak akan tunjuk lah. Kalau ada yang berani ke depan, siapa ada yang sudah siap untuk menjelaskan di depan? Ya, silakan. Sifat yang berapa? Sifat yang pertama. Oke. Silakan tulis di papan tulis, lalu jelaskan ke teman-teman kalian. Semua sifat sudah dibuktikan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik dari penjelasan ibu atau dari penjelasan teman-teman kalian, barangkali ada yang belum dipahami. Silakan. Oke, sudah paham semua berarti ya? Oke, ibu contohkan ya. Contohkan satu soal yang bisa diselesaikan dengan sifat-sifat logaritma tadi. Contoh soal. Tentukan nilai dari 2 log 3 tambah 2 log 8 dikurangi 2 log 6. Oke, kita selesaikan bersama ya. Kalian perhatikan, di sini semua basisnya nilainya sama ya, semuanya 2. Oke, operasi yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Jadi kalau misalnya basisnya sama, kemudian operasinya penjumlahan, berarti bisa diubah ke perkalian.
numerusnya dikalikan dengan numerus logaritma yang kedua, berarti menjadi 2 log berapa? 3 kali 8 dikurangi ini 2 log 6. Oke, sama dengan 2 log 3 kali 8 sama dengan 2 log 24 dikurangi 2 log 6. Nah, ini nilai basisnya sama ya. Kemudian di sini operasinya pengurangan, berarti diubah ke bentuk pembagian. Berarti 2 log 24 per 6 sama dengan 2 log 24 dibagi 6 4. 2 log 4. Oke, sini tulis lagi ya. 2 log 4 sama dengan 2 log. Oke, kita ubah angka 4-nya ke bentuk pangkat. Berarti menjadi 2 pangkat 2. Oke, ini sama dengan sifat dasar yang ketiga. Berarti kita bisa memindahkan pangkat numerus ke depan. Berarti jadi 2 kali 2 log 2. Hasilnya sama dengan 2 ya, karena ini nilai basis dengan nilai numerusnya sama. Jadi hasil dari 2 log jadi nilai dari 2 log 3 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 6 adalah 2. Oke, tuh ya, paham semuanya? Oke, nah sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ya. Silakan kalian buka di halaman 18. Di sana ada 5 soal, coba kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ibu beri waktu 15 menit. Oke, semuanya sudah selesai? Oke. Kalian tolong kumpulkan pekerjaan temannya ke meja itu ya. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, bentuk umum dari logaritma itu adalah ya A log B sama dengan C, di mana A-nya sebagai basis, B-nya sebagai numerus, dan C-nya sebagai hasil logaritma. Nah, logaritma ini merupakan kebalikan dari pangkat, dari perpangkatan. Oke. Kemudian logaritma memiliki berapa sifat? 11 sifat. Di antaranya dari ke-11 sifat tersebut dikelompokkan menjadi 3 sifat. Yang pertama sifat dasar, yang kedua sifat operasi, yang ketiga sifat khusus. Apa sih kegunaan dari logaritma itu? Menentukan bunga majemuk, untuk menentukan pH suatu larutan, dan sebagainya ya. Oke, mungkin hanya itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, untuk sebagai tugas, coba kalian lihat di halaman 19. Ada 5 soal, kalian kerjakan di rumah dalam buku tugas. Kemudian kumpulkan di minggu depan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan kalian rapikan dulu alat tulis kalian. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa diaplikasikan, dan mudah-mudahan berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Untuk materi di pertemuan berikutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Silakan kalian pelajari di rumah masing-masing, mulai dari internet, boleh dari buku atau media yang lain. Oke, supaya ketika kalian masuk kelas kalian sudah punya gambaran. Mungkin hanya itu. Mohon maaf dari Ibu bila ada penyampaian yang salah, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke, kita tutup, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.